Bapak Ustadz Haji M. Ilyas SAG, pengasuh Pondok Pesantren Gontor 5 Kaligung, dengan tema menggapai ridho Allah di bulan Sya'ban. Waktu jam 6.13 dan mudah-mudahan bisa diakhiri pukul 7.13. Dan sebelum ditutup dengan doa, barangkali tidak ada jamaah yang bertanya, dipersilakan. Kepada Ustadz Haji M. Ilyas SAG dipersilakan. Wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, peserta pengajian Ahad pagi dimuliakan oleh Allah. Pertama, kita bersyukur Allah kesempatan untuk menambah amal kebaikan kita dengan hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka mempelajari agama kita lebih dalam bersama-sama. Mudah-mudahan kedatangan kita di pagi hari ini dicatat sebagai fisabilillah, karena kita mencari ilmu, belajar bersama, sehingga dengan demikian mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang semakin bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita tunggu-tunggu sahabatnya nanti pada hari kiamat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, kalau tidak salah hari ini tidak terasa kita sudah berada di tanggal 20 bulan Sya'ban. Karena malam tadi seluruh santri Gontor sudah pulang ke rumahnya masing-masing. Ya. 20 kampus malam tadi semuanya sudah pulang. 25.000 santriwati sudah pulang berlibur ke rumahnya masing-masing dalam rangka liburan akhir tahun selama 50 hari. Mereka akan kembali lagi ke pondok nanti tanggal 10 Syawal, lebaran 10 hari. Jadi liburnya 10 hari sebelum puasa, ditambah selama bulan Ramadan, ditambah lagi 10 hari di bulan Syawal. Tapi liburnya 50 hari. Ini tadi malam ini tadi sudah, hari ini sudah tanggal 20 bulan Sya'ban. Jadi paling lama 10 hari lagi kita pasti sudah memasuki bulan suci Ramadan. Sebab tidak ada bulan Hijriah itu yang 31 hari. Minimal 29, maksimal 30 hari. Beda dengan yang matahari, yang Masehi bisa 28, bisa 29, bisa 30, bisa 31, begitu ya. Bapak Ibu yang kami hormati, tema yang diberikan kepada kami pagi hari ini adalah menggapai ridho Allah di bulan Sya'ban ya. Meskipun tinggal 10 hari lagi, tidak ada salahnya kita senantiasa mempelajari bersama keutamaan-keutamaan yang ada di bulan Sya'ban sebagai persiapan kita menyongsong datangnya bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Bapak Ibu yang kami hormati, waktu selalu berjalan ya.
Tetapi rasanya akhir-akhir ini waktu berjalan lebih cepat. Dan ini salah satu tanda bahwa sebetulnya hari akhir akan semakin dekat. Ya. Kalau Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan Nabi yang terakhir. Itu sudah lebih dari 1444 tahun yang lalu. Apalagi hari ini tentu itu akan semakin dekat. Dan di antara tanda-tanda hari kiamat yaitu waktu berjalan terasa lebih cepat. 1 tahun tetap 365, 366 hari. 1 minggu tetap 7 hari, 1 malam, 1 hari tepat 24 jam. Tapi rasanya waktu ini berjalan semakin cepat. Kayaknya baru beberapa bulan yang lalu kita puasa bulan Ramadan, 10 hari lagi kita sudah akan memasuki bulan suci Ramadan. Tetapi tidak ada jaminan meskipun tinggal 10 hari kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Oleh sebab itu salah satu amalan yang sangat dianjurkan di bulan Sya'ban, bahkan mulai bulan Rajab, adalah supaya kita banyak-banyak berdoa. Mulai bulan Rajab yang lalu, sudah bulan yang lalu, kita dianjurkan banyak-banyak berdoa sampai di bulan Sya'ban ini. Salah satu doa yang sangat terkenal adalah Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umurku ya Allah sampai di bulan Ramadan. Kalau sudah bulan Sya'ban, Rajabnya sudah habis, maka enggak apa-apa. Setiap sholat kita berdoa, ya Allah berkahilah kami di bulan Sya'ban ini, dan sampaikanlah usiaku ya Allah sampai aku bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya masih bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Maka mari setiap habis sholat, kapan saja ada kesempatan, kita berdoa, ya Allah berkahilah kami di bulan Sya'ban ini, dan ketemukanlah aku ya Allah dengan bulan suci Ramadan. Itu salah satu amalan yang sangat dianjurkan di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, yang selalu dibaca oleh para sahabat karena begitu merindukan datangnya bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang kami hormati, selain daripada itu, ya, sekarang kita terangkan sedikit lah. Ya, tadi berkah gitu ya. Tadi temanya menggapai ridho Allah, atau menggapai bolehlah berkah Allah gitu ya, mungkin hampir tidak jauh berbeda di bulan Sya'ban. Maka doa kita tadi, ya Allah berkahilah kami di bulan Sya'ban, ketemukanlah kami dengan bulan suci Ramadan, begitu ya. Sekarang berkah itu apa gitu ya? Kita sering mendengar kata-kata berkah, berkah, berkah. Dalam orang Jawa berkat gitu ya. Jadi ada orang undangan pulang bawa nasi, bawa jajan, namanya berkat gitu ya. Itu dari kata-kata berkah. Berkah itu artinya apa? Kalau kita buka kamus besar bahasa Indonesia, berkah itu artinya karunia Tuhan yang diberikan kepada manusia, yang membawa kepada kebaikan. Begitu ya, itu kalau kamus bahasa Indonesia ya. Yaitu pemberian Allah yang diberikan kepada manusia, yang membawa manusia itu kepada kebaikan. Itu artinya berkah. Maka berkah ini bisa berupa materi, bisa berupa non materi. Kesehatan itu berkah, iman itu berkah, Islam itu berkah. Ya, harta keluarga yang sakinah mawaddah itu juga berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka suatu saat saya pernah menguji santriwati di Mantingan waktu itu, tahun berapa saya lupa. Ketika saya uji, hafalkan sholat habis sholat duha. Di penghujung doa dia mengatakan, Allahumma inkana rizquna fis sama wangzil wa inkana fil ardi wahrid wa inkana, sampai akhir.
Wa in kana qalilan fakatsir. Biasanya cukup di situ. Bihaqi tuhaika wa baik. Tetapi ditambah wa in kana katsiron fabarikhu. Enggak apa-apa ini kita tambah ini. Wa in kana katsiron fabarikhu, ya Allah, kalau rezekiku sedikit maka tolong perbanyak ya Allah. Kalau banyak maka tolong jadikan rezeki saya banyak ini berbarokah. Banyak orang semakin banyak rezekinya, biar malah tidak berbarokah. Karena rezekinya banyak, malah nikah 2, 3, akhirnya yang pertama minta cerai. Anaknya jadi korban. Berarti hartanya enggak berbarokah. Dulu punya sepeda motor, punya sepeda ontel, rajin ke masjid. Punya mobil, malah tidak pernah ke masjid. Berarti mobilnya tidak berkah ini. Tidak membawa kepada kebaikan. Karena arti berkah adalah karunia Allah yang diberikan kepada manusia yang membawa kepada kebaikan. Itu berkah. Ya. Maka mudah-mudahan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya membawa keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tanda, di antara tanda-tanda kalau umur kita itu berkah itu banyak sekali. Ya. Salah satunya tanda kalau kita ini umur kita ini berbarokah, yaitu satu, bila kita merasakan nikmat ketika melakukan amal soleh. Kita merasakan nikmat ketika melakukan amal soleh. Nah, ini usiku waya nafsi ini. Yang gampang sholat saja. Ketika kita sudah merasakan nikmat apa belum? Merasa berat apa ringan? Nah, ini salah satu ukurannya ya. Kalau umur kita ini berkah, ketika kita sholat kita merasakan nikmatnya sholat. Karena nikmat kita tidak ingin ke buru-buru, tidak ingin ke tergesa-gesa. Kita menikmati sholat kita. Itu ya. Maka sementara mari kita tanya pada diri kita sendiri, ya, apakah kita sholat, ketika kita puasa, ketika kita baca Al-Quran, kita sudah merasakan nikmat atau masih berat? Kalau usia kita ini berkah, kita salah satu tandanya merasakan ketika beramal soleh ini terasa nikmat. Ya. Bangun malam itu nikmat, bukan berat, gitu ya. Kalau umur kita berkah, maka salah satunya seperti itu. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, tetapi sekali lagi, sholat umpamanya ini memang berat, ya. Bukan hanya berat, sering kami katakan bahwa Allah sendiri langsung mengatakan bahwa sholat itu amat sangat berat. Itu langsung Allah sendiri mengatakan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 45, Al-Baqarah 45 Allah berfirman, wa innaha lakabiratun illa alal khasiin. Sesungguhnya sholat itu amat sangat berat. Sesungguhnya sholat itu amat sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Maka sekali lagi, kalau umur kita berkah, sholat ini terasa nikmat. Tidak keburu-buru, tidak merasa dikejar-kejar, tapi kita akan menikmati sholat kita. Bapak Ibu yang kami hormati, maka beberapa waktu yang lalu pernah kami sampaikan di depan ini juga, Rasulullah pernah menegur seseorang suruh mengulangi sholatnya sampai 3 kali. Ketika sholat kemudian salam, ya Rasul, assalamualaikum ya Rasul. Rasul menjawab, waalaikumsalam. Mengatakan, irji fasolli fa inna kalam tusolli. Kembali ke tempatmu, tunaikan sholat lagi, kamu belum sholat. Sholat lagi. Kemudian datang ke Rasul lagi. Kata Rasul, kembali lagi, ulangi sholat kamu lagi. Sholat lagi. Datang ke Rasul, sampai 3 kali Rasul masih menyuruh sholat lagi. Sehingga mengatakan, ya Rasul, mohon maaf, kami belum bisa sholat seperti yang kau harapkan. Ajari kami sholat ya Rasul.
Ternyata apa yang belum dikerjakan? Ternyata sholatnya belum tumakninah. Sholatnya belum dikerjakan dengan tenang. Rukuk harus sampai tenang. Berdiri harus tenang. Sujud sampai tenang. Antara dua sujud harus tenang. Tidak boleh terburu-buru. Sebab tumakninah adalah salah satu rukun sholat. Kalau tidak tumakninah maka sholatnya batal. Maka sekali lagi, mari sholat kita nikmati. Mari kita baca Quran, kita nikmati. Mari kita tahajud, kita nikmati. Bab itu menjadi salah satu tanda bahwa umur kita berbarokah. Tanda yang kedua di antara tanda bahwa umur kita ini berbarokah, yaitu kita konsisten. Kita istiqomah. Kita terus tidak terputus-putus di dalam menjalankan kebaikan. Ini kadang-kadang kita tahajud ini sebulan, 1 minggu sholat, ya. 2 minggu tidak sholat lagi begitu. Sehari sholat duha, ke 5 hari tidak sholat. Itu salah satu bahwa tanda kalau usia kita ini umur kita berbarokah, kita istiqomah. Kita konsisten, kata orang Jawa, kita ajak di dalam mengerjakan amal soleh. Ya. Tapi sekali lagi, kalau boleh saya katakan, karena waktunya hari ini singkat ya, karena tadi ada mucap juga nanti insya Allah ya, langsung saja. Supaya kita bisa istiqomah, salah satu kuncinya kita jangan banyak dosa. Ya. Supaya kita bisa istiqomah di dalam amal soleh, salah satu kuncinya yang sering kita lupa, jangan banyak dosa. Kalau saya pernah nanya kepada orang dan baca buku-buku supaya sholat tahajud bisa rutin umpamanya, niat yang kuat, iya. Tidurnya harus berwudu dulu, iya. Tidur jangan terlalu malam, iya. Niat yang kuat, iya. Tapi kalau banyak dosa, yakin tidak akan bisa bangun malam. Mohon maaf ini, saya punya cerita ini. Saya sendiri ceritanya ini. Saya pernah hampir 1 bulan, insya Allah, tiap malam tahajud. Meskipun kadang-kadang sudah 3:30 baru bangun gitu ya, kadang-kadang 3:30 baru bangun. Hanya cukup 4 rakaat, 1 witir kadang-kadang. Tapi pernah sampai 1 bulan tiap malam. Suatu hari mau tidur, setan datang ke saya. Ada setan datang, masuk ke pikiran saya. Apa? Bisi. Lihat HP. Buka YouTube. Apa suruh buka? Coba buka malam pertama gitu ya. Malam pertama gitu ya. Malam pertama kemanten baru gitu ya. Kita nikah 20 tahun lebih gitu ya. Tapi setan buka malam pertama. Saya buka YouTube malam pertama. Yang muncul apa? Tulisan. Malam pertama secara Islam, 1 wudu, 2 sholat, 3 ini. Udah, setelah itu astagfirullah. Ngapain? Buka-buka YouTube mau tidur. Apa yang terjadi? Pagi tidak bangun untuk tahajud. Masya Allah. Paginya tidak bangun, tidak bisa tahajud. Untung masih bangun, sempat sholat subuh berjamaah. Saya bersyukur, alhamdulillah ya Allah, aku masih engkau bangunkan, sempat sholat subuh, bahkan sholat sebelum subuh, tapi aku astagfirullah ya Allah, mohon mampun ya Allah, tidak bangun. Gara-gara hanya lihat YouTube judulnya malam pertama, tahajud tidak bisa. Tidak lihat gambar, hanya tulisan jalan itu loh ya, wudu, sholat itu aja. Sudah tidak bangun itu tahajud itu. Apalagi lebih daripada itu. Saya kira bablas subuhnya kira 5:30 kira-kira ya. Atau kalau tidak akan bangun kalau nggak dibangunkan. Ya. Tapi saya pernah tidur jam 2. Karena ada acara di pondok, kumpul sidang kenaikan kelas begitu. Meneliti nilai satu-satu gitu. Kita musyawarah sampai jam 2. Pulang langsung tidur, bisa tahajud. Bisa 3:30 bangun itu. Tapi tidur jam 9 gara-gara lihat YouTube,
Tidak bisa bangun ini. Ini bukti bahwa dosa itulah yang paling berat untuk kita istiqomah dalam bekerja, dalam melaksanakan amal soleh. Maka kalau kita ingin konsisten, ingin istiqomah dalam amal soleh, tolong hindari dosa, tinggalkan dosa. Padahal kami sudah diajari, suatu saat Imam Syafi'i itu, salah satu imam mazhab yang 4 itu, beliau punya guru namanya Waqi, Imam Waqi. Beliau mengadu pada gurunya karena merasa sulit belajar, merasa sulit memahami pelajaran. Padahal beliau itu 9 tahun sudah hafal Quran ya. Merasa susah belajar, datang ke gurunya. Sakautu ila waqi'in suwahibti. Aku mengadu pada guruku tentang hal ehwal susah belajar. Fa'akhbaroni bi'annal ilma nurun. Guruku memberitahu aku bahwa ilmu itu cahaya, ilmu itu hidayah. Wa nurullahi la yuhdalil as, dan hidayah Allah itu tidak akan diberikan kepada orang-orang yang banyak bermaksiat. Hidayah Allah tidak akan diberikan oleh Allah pada orang-orang yang banyak dosa. Maka monggo mari, kalau kita ingin istiqomah jamaah 5 waktunya, supaya terasa ringan melangkah ke masjid, bisa tiap malam tahajud, salah satu kuncinya kita tinggalkan dosa, hindari dosa sekecil apapun. Ini kunci yang kedua ya. Kalau kita ingin istiqomah, konsisten dalam beramal soleh. Ini salah satu tanda bahwa usia kita berkah, kita bisa istiqomah, bisa konsisten dalam beramal soleh. Tanda yang lain, yang ketiga adalah kita sabar dalam menghadapi semua ujian. Ya, salah satu tanda yang berkah yang ketiga, kita sabar dalam menghadapi setiap ujian yang diberikan oleh Allah. Tidak ada satupun orang yang hidup di dunia ini yang tidak diuji oleh Allah. Semakin kita dicintai oleh Allah, ujiannya semakin berat. Orang sekolah saja, semakin tinggi sekolahnya, ujiannya semakin berat. TK ujiannya ringan, SD ringan, SMP agak berat, SMA agak berat, perguruan tinggi berat, profesor lebih berat lagi, begitu. Allah pun demikian. Semakin kita dicintai oleh Allah, ujian yang kita terima semakin berat. Maka Rasulullah itu Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, ujiannya amat sangat berat. Lahir bapaknya sudah tidak ada. 6 tahun sudah ibunya dipanggil oleh Allah. 6 tahun tidak punya bapak, tidak punya ibu. Kerjanya mengembala kambing, kambingnya punya orang lain. Bayangkan itu ya. Ikut pamannya berdagang, dagangannya punya orang lain. Mbak Siti Khadijah begitu ya. Itulah ujian-ujian yang diterima oleh kekasih Allah, Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi beliau sabar, diuji, dan ini salah satu tanda bahwa umurnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita juga begitu, kita yakin bahwa ujian ini penuh dengan ujian ya. Tetapi kalau kita kuat, kita lulus, kita akan memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus gimana caranya biar kita sabar kira-kira ya? Kita pasti diuji. Diuji dengan anak yang banyak, diuji dengan harta yang banyak. Tapi ada juga diuji dengan kemiskinan, diuji dengan sakit yang bertahun-tahun, diuji dengan hutang yang menumpuk gak lunas-lunas begitu. Banyak macam-macam ujiannya. Ada ujian gak punya anak begitu. Gimana kita biar sabar? Salah satunya supaya kita sabar menghadapi ujian Allah, kita yakin bahwa dengan ujian itu Allah punya rencana yang lebih baik. Kita harus yakin bahwa kalau kita lulus dalam menghadapi ujian ini,
akan diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Quran jelas, dalam surat apa itu? Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah datang masa kesulitan akan datang masa kemudahan. Habis gelap terbitlah terang, gitu ya. Tidak ada keberhasilan, tidak ada kesuksesan tanpa ujian, tanpa kesulitan, tanpa perjuangan. Setiap ingin sukses mesti melalui perjuangan, melalui ujian. Dan orang Islam tidak boleh sekali-kali berburuk sangka kepada Allah. Seberat apapun ujiannya, kita harus mengatakan yakin di balik ujian itu ada hikmah, ada tujuan yang baik oleh Allah yang kita belum tahu kadang-kadang. Suatu contoh, saya kasih cerita saya sendiri aja, tidak usah orang lain ya. Tahun 97 saya dikirim oleh pimpinan saya, pimpinan Gontor, ke Banyuwangi tahun 97. Sebelumnya saya mulai 88, tahun 88 sampai 88 sampai 96 saya ngajar di Gontor di pusat Ponorogo. 97 saya dikirim ke Banyuwangi. Saya tidak pernah tahu Banyuwangi itu sebelah mana, belum pernah datang ke Banyuwangi. Ujung Jawa Timur, katanya banyak santetnya. Terkena santet ketika Banyuwangi ya. Bapak saya nangis, ibu saya nangis. Sampai datang kepada pimpinan pondok namanya Ustaz Abdullah Sukri Sarka SMA almarhum itu. Bilang, Ustadz, Pak Yai, anak saya boleh jenengan tugaskan kemana saja, tapi tolong jangan di Banyuwangi. Apa jawabnya? Pak, sing butuh itu anak sampeyan, bukan pondok butuh anak sampeyan. Yang butuh tuh anak sampeyan, butuh lapangan perjuangan. Anak sampean butuh lapangan perjuangan, pondok tidak butuh anak sampean. Tidak boleh saya tugaskan Banyuwangi, ambil bawa pulang. Wah, enak jawabnya gitu ya. Pondok tidak butuh anak sampean, Pak. Yang butuh anak sampean, butuh lapangan perjuangan. Tidak boleh, ambil bawa pulang. Ya Allah, tegas banget jawabannya. Saya bilang sama bapak saya, Bapak, sampunlah, buatan Ustaz dipun kalih. Dah saya dipikir, Pak. Kulo tenang, buatan itu apa-apa. Di Banyuwangi tidak ada apa-apa. Tenang, saya bilang. Ternyata apa? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun saya jalani. Ya. Tahu-tahu apa hikmahnya? Saya dipertemukan istri di Banyuwangi. Ketemu istrinya di Banyuwangi. Karena sering ngisi di SMA negeri Rego Jampi di Gurit, ngisi pengajian di BB Asia malam minggu, ngisi khotbah di Masjid Taqwa Rego Jampi begitu. Saya pramuka di SMP Rego Jampi begitu waktu itu. Istrinya ketemu di Banyuwangi. Kalau saya enggak ke Banyuwangi, enggak ketemu istri saya. Karena istri saya enggak pernah dengar Ponorogo nama Gontor, enggak pernah dengar itu. Karena keluarga besar NU gitu ya. Enggak pernah dengar nama Gontor aja enggak pernah dengar itu. Karena jauh. Dan istri saya anak SMA negeri, enggak pernah dengar pesantren, enggak pernah masuk pesantren. Enggak pernah masuk pesantren. Tetapi kalau menghendaki, begitulah caranya. Saya dikirim ke Banyuwangi 3 tahun. Ternyata Allah punya rencana mau dipertemukan dengan istrinya di Banyuwangi. Itu salah satu hikmah yang saya tidak tahu setelah saya jalani 3 tahun. Itulah salah satu. Maka kita tidak boleh berburuk sangka kepada Allah, diuji seberat apapun, tetapi kita harus mengatakan yakin di balik setiap ujian yang diberikan oleh Allah ada hikmahnya. Bila kita sabar, kita tetap bersyukur dalam menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, tidak terasa waktu tinggal 1/4 jam ya. Itu berkah
supaya kita berkah. Tadi ada 3 tanda, salah satunya tadi 1 yaitu kita merasakan nikmat ketika kita beramal soleh. Kedua, kita konsisten istiqomah dalam beramal baik. Yang ketiga, yaitu kita sabar dalam menghadapi setiap ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian karena ini sudah menjelang bulan Ramadan, mudah-mudahan sekali lagi kita berjumpa. Allahumma amin ya Allah, ketemukan kami semuanya dengan bulan suci Ramadan, supaya kita semangat, istiqomah, konsisten di dalam beribadah di bulan Sa'ban ini. Tadi kami sampaikan 1, kita dianjurkan banyak berdoa gitu ya. Yang kedua, di bulan Sa'ban ini kita disunahkan banyak-banyak berpuasa. Ada hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, itu hadis yang paling kuat ya, bahwa Rasulullah itu tidak pernah puasa hampir 1 bulan penuh, hampir 1 bulan penuh, kecuali di bulan Sa'ban. Dan tidak pernah puasa penuh 1 bulan kecuali di bulan Ramadan. Nah, maka inilah salah satu tanda bahwa Rasulullah itu kalau bulan Sa'ban puasa hampir 1 bulan, tidak penuh ya, hampir 1 bulan penuh. Maka kita pun disunahkan di bulan Sa'ban ini kalau kita mampu kita puasa sunnah bulan Sa'ban. Berapa hari? Tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Rasulullah hampir 1 bulan. Untuk apa? Untuk apa? Untuk latihan dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Sehingga nanti kalau bulan Ramadan datang benar-benar kita berjumpa, tidak kaget lagi, perut kita, fisik kita sudah terlatih puasa, sehingga tidak teler ketika datang bulan suci Ramadan. Itu satu di antara hikmahnya. Yang kedua, tadi loh ya, setiap orang Islam yakin, rindu, ingin bertemu dengan bulan suci Ramadan. Salah satu rahasia orang puasa, keutamaan orang yang puasa itu doanya mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita puasa bulan Sa'ban, kita banyak-banyak berdoa. Di antara doanya apa? Ya tadi, mudah-mudahan kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ketemu Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Kalau kita sakit, tidak bisa puasa bulan Ramadan. Meskipun boleh diganti di hari yang lain, tapi kita rugi. Gitu loh ya, tidak memperoleh kelebihan keutamaan bulan suci Ramadan. Maka mari kalau bisa kita puasa bulan Sa'ban ini, masih ada 10 hari lagi. Monggo yang belum, kalau emang mampu, kalau kuat, tidak wajib ini ya. Mari barangkali bisa Senin Kemis sekaligus kita niati puasa bulan Sa'ban. Atau menyaur hutang, yang punya hutang ibu-ibu terutama yang belum menyaur hutangnya di bulan Ramadan yang lalu, mari boleh kita nyaur hutang bulan Ramadan yang lalu, sekaligus kita niati untuk puasa bulan Sa'ban. Dan di waktu puasa inilah kita perbanyak berdoa, sebab doa orang yang puasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hadis yang mengatakan ada 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah. 1, doanya orang tua. 2, doanya orang yang dalam perjalanan musafir. 3, doanya orang yang berpuasa. Doa orang tua, doa orang yang musafir perjalanan. 3, doanya orang yang berpuasa. Di riwayat yang lain ada 3 doa enggak ditolak juga. 1, doanya imam yang adil, seorang pemimpin yang adil. 2, doanya orang yang berpuasa. 3, doanya orang yang teraniaya. Orang yang teraniaya kalau dia berdoa langsung tembus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam agama Islam kita tidak boleh menghardik anak yatim, kita enggak boleh berlaku kasar pada orang miskin.
Kalau mereka berdoa, mengangkat kedua tangannya, mengadu kepada Allah, doanya langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka mari di bulan Sa'ban ini yang mampu kita selain berdoa tadi, Allahumma barik lana tadi, berkailah kami di bulan Sa'ban, kita puasa bulan Sa'ban. Sehari monggo, 2 hari monggo, 3 hari monggo, Nabi hampir 1 bulan. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian mari supaya kita semangat di dalam menyongsong Ramadan. Tentu kami cukup sedikit saja, ada waktu 10 menit, yang kita jarang tahu, barangkali lupa, bahwa di antara keutamaan puasa tadi sudah saya katakan, yaitu orang yang berpuasa itu doanya mustajab, dikabulkan oleh Allah. Maka mari nanti, ya Allah ya Rabbi, kalau kita diizinkan oleh Allah ketemu bulan Ramadan tahun ini, mari ketika puasa banyak-banyak berdoa, jangan banyak tidur. Itu gitu biasanya. Wah, tidak ada yang mengatakan tidurnya orang puasa itu ibadah. Iya, tidurnya orang puasa itu ibadah. Tidak puasa pun tidur juga beribadah kalau niatnya untuk ibadah. Orang mau tidur, ya Allah aku mau tidur jam 9 dengan niat nanti aku bisa bangun jam 3, ya Allah bisa tahajud, itu ibadah sudah. Apalagi puasa. Memang tidurnya orang puasa itu ibadah, tetapi rugi kalau bulan puasa banyak tidur. Maka mari nanti ya Allah ketemukanlah kami semua ya Allah dengan Ramadan. Kalau kita puasa Ramadan nanti, mari banyak-banyak berdoa. Ya. Mumpung kami ingat, belum lupa, ada 3 waktu mustajab di bulan puasa. Ya. Ada 3 waktu mustajab untuk berdoa di bulan puasa. 1, ketika sahur, jam-jam sahur itulah waktu mustajab untuk berdoa. 2/3 malam yang terakhir, jam 1, jam 2, jam 3, jam itu sampai subuh, itu waktu yang mustajab untuk berdoa. Allah turun ke langit dunia mendekat kepada hamba-hambanya. Ya, maka mari ketika sahur jangan terlalu mepet bangunnya, gitu ya. Jam 3 bangun, bukan untuk makan. Jam 3 bangun, mandi, wudu, sholat tahajud, sholat hajat, sholat taubat. Kita tutup dengan sholat witir. Kira-kira 1/4 jam sebelum imsak, sebelum subuh makan sahur. Bab kalau sahur disunahkan diakhirkan, jangan terlalu malam supaya tidak lemes ketika puasa. 1, waktu sahur. 2, ketika sedang berlangsung puasa, doanya mustajab. Maka sekali lagi, ketika sedang puasa jangan banyak-banyak tidur, jangan banyak-banyak gotobos, jangan banyak-banyak megang HP, taruh HP-nya, simpen HP-nya, banyak baca Quran, banyak berdoa. Yang ketiga, ketika berbuka puasa, doanya mustajab ini. Tapi ini berat memang. Biasanya pitung tong deng, begitu ada langsung lep. Tidak sabar dulu ya. Berdoa dulu. Minimal Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa la rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ada yang lain. Doa yang lain boleh. Pokoknya berdoa sebelum buka puasa. So kalau lebih daripada itu, nggak bisa bahasa Indonesia. Ya Allah, alhamdulillah hari ini saya sudah menyelesaikan puasa 1 hari. Terimalah puasaku ya Allah. Terimalah doa-doaku ya Allah. Terimalah amal ibadahku hari ini ya Allah. Ketemukanlah aku sampai akhir Ramadan ya Allah. Paling tidak begitu. Sekolah ya Allah, mudahkanlah anak-anakku dalam belajar ya Allah. Berilah aku kesehatan, rezeki yang berbarokah. Boleh. Sebelum buka berdoa dahulu. Jangan lupa, meskipun lapar, haus. Iya, biasanya lupa begitu dengar azan langsung wah, semuanya masuk gitu ya. Lupa berdoa.
Di 3 waktu mustajab di bulan puasa atau ketika puasa, 1 waktu sahur, 2 sedang berpuasa, ketika berbuka puasa. Mari kita manfaatkan. Bapak Ibu yang kami hormati, yang akhir barangkali perlu kami sampaikan. Saya tahun kemarin khutbah hari raya di Banyuwangi, tapi di Kebalenan, di Muhammadiyah Kebalenan, depan SD, masjid masuk itu, ke terminal masuk, belok ke utara, belok lagi ke timur, di masjid, depan SD situ saya khutbah hari raya, ya tahun kemarin. Saya isinya saya masih ingat, saya katakan bahwa yang diwajibkan, yang puasa itu bukan hanya manusia, ada beberapa hewan itu juga puasa. Ada yang namanya kepompong itu puasa, ya. Ulet itu untuk berubah jadi kupu-kupu perlu puasa. Berhari-hari itu, tidak makan, tidak minum. Begitu berhasil puasanya berubah jadi kupu-kupu. Ya. Yang dulu dibenci orang, gitu ya. Kalau ular itu ulat. Ya. Bahasa Jawanya ular gitu ya. Ulat itu dibenci orang karena mau gatal, di mana-mana merusak, makan tanaman, makan ini, makan daun tanaman. Dibenci. Tapi begitu selesai puasa, kalau diterima puasanya berubah jadi kupu-kupu, dipuja-puja orang. Mati pun masih diabadikan orang. Kalau kita pernah datang ke WBL gitu ya, wisata Bahari Lamongan, itu ada museum kupu-kupu, ribuan kupu Indonesia itu. Ada yang di Papua, kupu dari mana, di museum, di bingkai gitu, udah mati itu ribuan macam kupu di bingkai itu, di WBL itu, gitu ya. Dan kupu-kupu itu tidak pernah makan kecuali yang makanannya yang bagus, yang dimakan madu, ngisap madu, membantu manusia penyerbukan tanaman, tidak merusak lagi, dipuji-puji, mati pun masih diabadikan. Nah, sebelumnya puasa, gitu ya. Ada lagi ayam. Ayam kalau ngeremi telur itu, kalau lagi duduk di atas telurnya itu nggak mau makan itu, nggak percaya nanti kalau punya ayam yang sedang ngerem kasih beras, dia akan makan itu. Dia akan makan kalau sudah turun dari tarangannya itu, dari tempat duduknya telurnya itu. Selama di atas telur dia tidak akan makan itu ayam itu. Itu puasa. Maka karena puasa akhirnya ayamnya jadi itu ya, ayam gitu ya. Ada lagi ular. Tadi ulat, ini ular. Ular kalau mau ganti kulit, ya, ular itu bisa bahasa Jawa lungsumi, orang Jawa bilang gitu ya. Ganti kulit itu sembunyi, masuk ke rumpunan bambu, masuk ke lubang, berhari-hari melungker. Tidak makan ular itu. Akhirnya badannya panas, akhirnya kulitnya melupas. Itu ular. Tetapi ular kalau habis puasa malah bahaya ini. Semakin sensitif. Kalau kulitnya baru, masih tipis, kalau kesentuh dikit, wah langsung matok ini, langsung menggigit ular itu kalau habis puasa itu. Kalau habis ganti kulit malah bahaya. Lah ini kita tinggal milih. Nanti kalau habis puasa ingin kayak ular apa kayak kupu-kupu. Gitu lah ya. Kalau kupu-kupu habis puasa namanya berubah, bukan ular lagi, bukan ulat lagi ya, namanya menjadi kupu-kupu. Dulu jalannya merambat, sekarang terbang gitu ya, lebih cepat gitu ya. Dulu dibenci orang, setelah itu dipuja-puja orang, disayangi orang. Dulu di mana-mana buat kerusakan, sekarang membantu penyerbukan. Begitu, tidak ada rantai yang patah gara-gara kupu, itu tidak ada. Itulah kupu setelah puasa ya. Tapi ular habis puasa namanya tetap ular, makanannya tetap kodok gitu ya. Malah semakin sensitif, semakin bahaya, semakin liar. Nah ini kita introspeksi diri ini. Nanti habis puasa Syawal, semuanya masuk semuanya gitu. Wong. Wah, kolesterol naik, asam urat naik gitu ya. Karena kita berubah, kata orang Jawa itu ya, berubah, akhirnya tidak menjadi lebih baik. Padahal mohon maaf, tujuan akhir dari
puasa itu apa? Kita tahu sama-sama ya. Tujuan akhir dari puasa Ramadan apa? La'allakum tattaqun, la'allakum tattaqun. Al-Baqarah 183 kalau salah itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, orang-orang yang beriman diwajibkan kamu puasa supaya kamu termasuk orang-orang yang beriman. Mohon maaf, orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang paling mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqa. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu semua adalah yang paling bertakwa. Maka mestinya, mohon maaf, begitu selesai puasa, kita menjadi orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa adalah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maaf, waktunya habis, sudah jam 7. Dan tadi ada pesan bahwa hari ini ada mucap, sehingga tidak bisa lama-lama ya. Sekali lagi kita berdoa, mudah-mudahan kita semuanya masih bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Mari setiap saat kita berdoa, ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan Sa'ban ini, dan ketemukan kami ya Allah dengan bulan suci Ramadan. Dan nanti kalau ketemu bulan Ramadan, kami pesan mari kita perbanyak doa untuk setahun yang akan datang, dan mudah-mudahan di penghujung Ramadan nanti kita termasuk hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Ini saja dapat kami sampaikan. Minta maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Mari sebelum kita akhiri, barangkali ada 1-2 pertanyaan. Kalau enggak, langsung kita tutup dengan doa. Ada 1-2 pertanyaan barangkali? Oke, cekap, cukup ya. Cukup, mari pas jam 7 sesuai dengan pesan kemarin di WA kami. Tolong Ustaz untuk kali ini jam 7 tepat selesai karena ada muscap. Terima kasih, mudah-mudahan muscapnya berhasil menghasilkan sesuatu yang bermanfaat buat umat yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ika wal mursalin wa ahli ta'atika ajmain. Wa ja'alna minhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Sa'ban. Allahumma barik lana fi Sa'ban. Allahumma barik lana fi Sa'ban. Wa balighna Ramadan ya Allah. Berkailah kami semuanya di bulan Sa'ban ini ya Allah, dan ketemukanlah kami semuanya ya Allah dengan bulan suci Ramadan ya Allah. Ya Allah, berkailah kami seluruhnya di bulan Sa'ban ini ya Allah, dan ketemukanlah kami seluruhnya ya Allah dengan bulan suci Ramadan ya Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya, silaturahminya. Mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah kembali di lain kesempatan dan suasana yang lebih berbarokah. Aqulu qouli hadza al-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.